keselamatan. Kalau Tuhan harakiri untuk menistakan diri. Nauzubillah min dzalik, ya. Karena itu melanggar aturan satu bahwa Tuhan itu maha mulia. Ketika Anda mengatakan Tuhan menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, sudah mengotori sifat maha mulianya Tuhan. Berarti Tuhan tidak memiliki sifat esensi maha mulia, ya. Nah, jadi begitu kurang lebih. Ya teman-teman, Yesus bertaubat. Apakah Yesus bertobat? Ini adalah sebuah judul sebagai counter dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman Kristen terhadap agama Islam yang mereka pertanyakan, tapi ketika dijawab mereka tidak mau mendengarkan. Beda dengan kami akan terima jawaban dari Bang Rimbaud, tetapi tolong bantah argumen saya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bertaubatkah? Saya bisa buktikan itu. Lanjut, atau saya ganti sekarang, Yesus adalah Tuhan yang harakiri. Nah itu lebih bagus itu. Terima kasih. Ya, saya mau menanggapi, tapi anak saya sudah hampir sampai, jadi teruskan perbincangan dengan teman-teman Kristen. Umur anak Bang Rimbaud berapa? Ya. Bang Rimbaud umur anaknya berapa? 7 tahun. Pernah melakukan kesalahan? Sudah tentu pernah melakukan. Coba kasih hadiah ya. Kalau dia pukul anak orang, ini nak pintar luar biasa, kasih bapak kasih hadiah ya. Tidak seperti itulah sebenarnya. Tidak seperti itu. Ya kalau Yesus kan begitu, kalian yang berdosa dikasih karunia, kalian tetap dapat surga. Maka coba besok begitu, anak-anda pukul anak orang gitu kan. Anakku pintar ya, ini bapak aja yang dipukul, kan kamu yang mukul anak orang, bapak yang dipukul nih. Besok-besok kalau dia melakukan kesalahan, bapak sini, bapak yang salah. Nanti anak anda ketika dia terjatuh, dia dipukul anda juga, bapak yang salah pokoknya. Kemudian dia naik sepeda, ketabrak lagi anak orang, bapak yang salah pokoknya. Itu ya sebenarnya konsep itu bukan seperti itu, tapi mungkin lain kali ya kita bincangkan. Itu konsekuensi Pak, ketika anak anda bersalah. Oke, thank you Pak Rimbaud. Anak anda 7 tahun. Ya, ketika melakukan kesalahan anak anda yang tanggung, bahaya sekali itu. Jangan dicoba ya Pak ya. Jangan Pak, nggak usah dicoba itu di rumah. Bahaya itu. Nanti anak anda tumbuh dengan mental yang tidak bertanggung jawab nanti. Oke. Sapa dulu Bang manusia bodoh, ya nggak enak manusia aja lah. Bang manusia, selamat siang Bang Ski, selamat siang Bang Ski, Bang Aldo, selamat siang Bang Wan, selamat siang Uni Rifa, selamat siang Bang Aldo. Halo Bang, gimana Bang Ski, ada yang mau ditangkapin dari pernyataan Uni tadi? Apa dari itu kita? Iya, memang kekristenan atau Alkitab ini memang ada perbedaan ya. Perbedaan dengan Al-Quran. Perbedaannya tuh dimulai dari penciptaan Adam. Jadi kalau di Alkitab mengatakan bahwa sejak mula Adam diciptakan itu ada di bumi ini. Dan bumi inilah memang diberikan kepada manusia untuk abadi tinggal di bumi ini. Jadi surganya manusia itu alam semesta, alamnya fisik, dia bumi ini juga. Nah, rencana Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambaran rupanya itu maksudnya supaya manusia itu berkeadaan seperti yang dia kehendaki. Tetapi di dalam diri Adam itu tidak berhasil mencapainya, sehingga dapat dikatakan bahwa Tuhan Khalik langit dan bumi ini belum menemukan atau belum mendapatkan manusia yang dia harapkan di dalam diri Adam. Nah, sehingga anak cucunya pun berkeadaan sama. Bentar, ini Pak Suki, Anda mau mengatakan bahwa Tuhan Anda berharap kepada manusia? Bukan berharap kepada manusia, jadi dia mau menciptakan manusia sesuai yang dia kehendaki, yang diingini. Dan itu terjadi tidak? Terjadi tidak itu? Kehendak Tuhan itu? Di dalam diri Adam tidak terjadi. Nah, itu dia. Berarti Tuhan ketika berkehendak tidak terpenuhi kehendaknya, betul? Bukan kehendaknya, jadi gini, dia punya rencana untuk. Ya, jadi Tuhan mau berencana memiliki atau menciptakan manusia sesuai dengan harapannya. Tetapi kan manusia karena diberi kehendak bebas. Nah, di dalam kehendak bebasnya ini Adam tidak menggunakannya. Nah, sehingga
Iya, gimana? Ada di dalam gedung nih. Lagi di dalam gedung. Saya ada di dalam gedung ya, jadi mungkin noise gimana? Gimana bisa? Nggak terlalu. Bang, nanti kena itu, nanti kena copyright Bang Suki. Di mute dulu aja. Saya live kan YouTube soalnya Bang Suki. Izin. Itu suara musik itu nanti kena copyright itu. Oh, ada suara musik, iya. Silakan. Ini apa langsung ini apa ke Kristen dulu yang lain? Mungkin Kan mau saya kasih tipu itu. silakan Bang Aldo mungkin, mau Bang Army, Bang Manusia. Ya, Silakan. Ada yang mau nambah? Ya, Bang Army boleh nambahin silakan. ya jadi konteks kita itu sudah berbeda. Yang mau saya tambahkan di sini adalah manusia itu diciptakan bukan seperti robot, diberikan kehendak bebas. Dan Adam saat dia jatuh ke dalam dosa, sebelumnya itu sudah diingatkan terlebih dahulu oleh Tuhan, jangan engkau makan. Tapi karena dia memiliki kehendak bebas, ya tetap jatuh. Nah, tetapi Tuhan tidak tinggal diam di situ. Tuhan tidak tinggal diam. Oleh sebab itu Adam itu merupakan tipografi daripada Yesus Kristus. Nah, oleh karena satu orang manusia jatuh ke dalam dosa hingga seluruh manusia berdosa, dan oleh karena satu orang juga melalui Yesus umat manusia itu diselamatkan dari dosa-dosanya. Diangkatlah dosa-dosanya oleh kematian Yesus Kristus. Kalau pada saat itu di zaman Tuhan Yesus itu, untuk melakukan penebusan dosa itu melakukan korban, ya, di bait suci. Harus ada korban yang disembelih, baik itu burung, baik itu domba ataupun binatang yang lainnya. Itu darahnya harus diteteskan di dalam tabir bait suci. Nah, Yesus itu adalah korban, dijadikan sebagai korban. Karena dia disebut juga anak domba Allah kan. Oleh sebab itulah darah itu harus dicurahkan seperti itu untuk menghapus dosa manusia. Karena budaya pada saat itu untuk menghapus dosa manusia itu harus ada korban, dan Yesuslah yang dijadikan korban. Itu saja. Nah, itulah dia Terima kasih. Yesus itu dia dijadikan korban untuk menebus manusia yang berdosa. Yang menciptakan manusia berdosa itu dia. Makanya saya katakan Yesus bertaubat, melakukan harakiri, Pak Pendeta. Kalau harakirinya orang Jepang demi kehormatannya, kalau harakiri Yesus demi menghinakan dirinya, menyelamatkan manusia. Motifnya aja berbeda, tapi sama-sama harakiri dia. Contoh, kalau orang Jepang menyobek perutnya, kalau Yesus juga disobek perutnya karena dia menebus, itu harus terjadi. Nah, jadi Yesus itu harakiri. Pertaubatan Yesus saya katakan kenapa? Karena sifat Yesus di dalam perjanjian lama dengan sifat dia di perjanjian baru itu berbeda. Ya, bertaubat itu artinya penyesalan yang menghasilkan perubahan sikap. Nah, itu. Nah, Pak Arni di mute dulu. Makanya saya katakan Yesus itu bertaubat. Nah, perbedaan penciptaan Adam dan manusia. Memang dalam Islam pun kami percaya bahwa manusia itu diberikan kehendak bebas. Tapi Tuhan tahu, sebelum manusia berniat melakukan apapun, Tuhan sudah tahu dulu. Makanya Tuhan ciptakan surga dan neraka, Pak. Dalam Kristen bedanya adalah Tuhan ciptakan surga dan neraka, tapi dia selamatkan orang-orang jauh ribuan tahun setelah banyak orang mati karena dosa. Dia baru muncul di abad pertama, katanya menyelamatkan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada manusia. Tapi baru muncul di abad pertama. Saya tidak tahu kenapa dia baru muncul. Makanya saya katakan, apakah dia baru sadar bahwa manusia itu tidak bisa diselamatkan tanpa darah dia? Kemana saja dia selama itu? Bahkan selama itu dia memberikan hukum Torah yang ternyata justru menjadi kutuk buat manusia. Dia berikan hukum, ternyata sudah diberikan hukum pun tidak ada manusia yang selamat oleh karena melakukan hukum Torah. Tahu-tahu dia lakukan perubahan sikap lagi apa? Jalan terakhir apa? Ya udah, dia turun jadi manusia, membunuh dirinya sendiri untuk menebus kesalahan manusia, dan itu pun tidak membuat manusia menjadi baik kok. Bahkan yang mengaku sebagai Kristen pun tidak semua langsung berubah jadi malaikat, tak ada, satu pun tidak ada. Ya, artinya apa? Kegagalan semua rencana-rencana Tuhan Anda menjadi asbab bahwa keimanan teman-teman Kristen itu merendahkan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Tuhan terlihat gagal dalam semua rencananya. Coba kita hitung.
rencana Tuhan kalian yang gagal. Pertama, dia ingin merencana manusia menjadi memiliki sifat-sifat baik. Gagal karena dia tambahkan free will kepada manusia. Kan dia yang tambahkan. Harusnya dia tahu sebab akibat, kausalitas. Nah, asbab dia memberikan free will, akibatnya manusia berbuat dosa. Itu ada kausalitas sebab akibat. Asbab dia memberikan free will kepada malaikat, malaikat jadi Lucifer. Jangan lepas tanggung jawab Tuhan Anda, Pak. Nah, kemudian setelah itu dia melakukan penyesalan sebab dia menjadikan manusia. Setelah itu dia membunuh anak manusia di zaman Nuh. Dia tidak mau manusia hidup lagi, bahkan dia bunuh semuanya kecuali Nuh, kata dia. Nuh yang mendapat kasih karunia, tapi keluarga Nuh diselamatkan juga. Nah, ini dia Nuh doang. Berarti masih ada manusia yang tidak berbuat dosa di mata dia, yaitu Nuh. Tapi tahu-tahu setelah Nuh diselamatkan, apa yang terjadi? Nuh bikin kebun anggur, mabuk sambil bugil, dilihat oleh anaknya. Anaknya yang bernama Sam, kalau saya tidak salah. Ham apa Sam itu, ya. Setelah anaknya terlihat aurat bapaknya yang mabuk sambil bugil, dia yang bikin kebun anggur, kok yang dikutuk anaknya bapaknya ini, si kanan. Apa salahnya ini, kok aneh ini? Sekarang saya bingung dengan kejadian di dalam kitab Perjanjian Lama itu. Katanya dia menyelamatkan Nuh. Setelah dia menyelamatkan Nuh, dia sadar tidak ketika Nuh dan keturunannya akan berbuat nista sampai mengutuk Kan'an? Ada nggak itu Tuhan tahu? Gagal di rencana dia, Pak. Dia menghancurkan semua manusia karena banyak dosa. Menyelamatkan Nuh untuk saya pikir dengan menyelamatkan Nuh nanti keturunan Nuh akan baik semua. Ternyata gagal lagi. Banyak lagi berdosa Tuhan. Manusia banyak lagi berdosa. Setelah itu dia bunuh lagi Sodom Gomora. Dia bantai lagi suku Amalek. Dia pilih Bani Israel. Setelah dia pilih Bani Israel, ternyata orang pilihan dia pun tegar tengkuk, bahkan membunuh para nabi. Ya sudah, keputusan terakhir apa? Dia menyamar menjadi manusia. Ternyata berhasil tidak rencana Tuhan Anda menyelamatkan dunia dengan menyamar menjadi manusia? Tidak, Pak. Kenapa? Karena dia berikan free will. Lah, kenapa dia harus menyesal orang dia berikan free will kok? Kenapa dia yang menebus orang dia yang berikan free will kok? Kenapa dia harus menebus? Bukankah dia yang ciptakan surga dan neraka kok? Ketika dia ciptakan neraka, maka neraka pasti harus ada isinya. Kalau enggak sia-sia dong neraka itu. Nah, jadi kalau setiap rencana Tuhan itu gagal, ya bagaimana minta tolong sama Tuhan, ini rencananya aja gagal. Saya punya rencana besok saya pengen punya rumah tangga yang baik dan luar biasa, nanti bahagia, bisa pengen jalan-jalan. Ya Tuhan tolonglah. Mau minta tolong sama Tuhan yang rencananya aja gagal. Bahkan sampai di harakiri gitu. Ya, seperti itu Pak yang saya bayangkan ya. Tapi kalau Anda mau membantah silakan pakai data tapi. Ya, silakan Pak Armi. Ya, jadi jangan samakan konteks sebelum Yesus datang dan sesudah Yesus datang. Di konteks sebelum Yesus datang, Alkitab mencatat bahwa manusia itu pada saat keselamatannya itu jika dia melakukan 10 hukum Taurat, konsep keselamatan mereka. Oleh sebab itu, ketika Yesus sudah mati, Alkitab mencatat bahwa Yesus pergi ke dunia orang mati untuk menyatakan dirinya kepada dunia orang mati. Waktu dia sudah mati itu 3 hari itu. Jadi konteks keselamatan sebelum Yesus datang ke dunia itu dengan melakukan hukum Taurat. Berbeda konteksnya saat setelah Yesus datang. Setelah Yesus datang, konteks keselamatan itu adalah yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum Yesus datang, konteks keselamatan yang percaya dan melakukan hukum Taurat. Itu saja. Jadi kalau kita melihat konteks sekarang ini, seakan-akan Tuhan gagal. Nah, kita kembali lagi kepada kitab Roma. Ya, kitab Roma mengatakan bahwa Tuhan itu dilambangkan seperti pengrajin tanah liat, ya. Yang namanya dia pengrajin tanah liat, ketika dilihat buatannya itu gagal, pasti dia hancurkan, lalu dibangun ulang. Nah, itulah Tuhan, gambarannya itu seperti itu. Nah, jadi itu hak prerogatif Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengatakan Tuhan gagal dalam rencananya, tidak. Nah, karena Tuhan melihat hasil ciptaannya itu berbalik daripadanya, ya didaur ulang lah, karena sudah salah. Seperti contoh cerita Nuh. Nah, cerita Nuh, manusia-manusia yang jahat itu dihanguskan memang melalui kematian di air bah. Tetapi kan tidak di situ, dibangun ulang kembali.
dibikin lagi yang baru. Nah itu seperti pengrajin tanah liat itu seperti itu, dihancurkan baru dibikin kembali yang baru. Nah kalau kita menggunakan akal pikiran manusia memang tidak akan sampai pemikiran kita ke situ, karena Tuhan kami bagi kami itu adalah yang tidak bisa dijangkau dengan logika. Cara-caranya tidak bisa dijangkau dengan logika karena dia Tuhan dan kita manusia, kita terbatas. Nah tetapi yang saya mau tekankan adalah ketika waktu zaman sebelum Yesus datang, keselamatan itu dilakukan karena melakukan hukum Taurat. Itu yang tertulis di dalam Alkitab kami. Makanya waktu Yesus mati, dia turun ke dunia orang mati untuk menyatakan kehadirannya. Begitu. Terima kasih. Oke, saya kasih dalil ya teman-teman ya. Saya kasih dalil aja lah ya. Nah ini dia. Teman-teman tolong dibaca. Kalau kata Pak Sitepu tadi mengatakan bahwa Taurat itu menyelamatkan. Enggak Pak, jangankan diselamatkan, dibenarkan pun tidak ada orang karena hukum Taurat menurut Paulus. Anak saya berisik. Galatia pasal kedua nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jangankan selamat, dibenarkan pun tidak. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Pak. Ini perkataan Paulus. Nah, ini berbeda sekali dengan apa yang dikatakan Daud. Kalau kita rujuk kepada kitab Mazmur pasal 119 ya. Ini ya pertentangan Paulus dengan Daud ya. Bahkan Paulus sendiri luar biasa pertentangannya dengan Daud nih. Kalau kita lihat dalam kitab Mazmur pasal 119 ya, teman-teman silakan dibuka ayat 1 sampai 8. Nah, ini. Mari kita baca. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tak bercela. Ada ternyata manusia yang tidak bercela. Kalau tidak ada satupun manusia yang tidak bercela, berarti ini salah kaprah lagi nih. Daud berkata salah kaprah nih. Ini bukan firman Tuhan berarti nih. Karena ternyata tidak ada manusia yang hidupnya tidak bercela menurut Kristen. Jadi ini sia-sia perkataan ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi bagaimana supaya orang itu tidak bercela hidupnya? Hidupnya harus sesuai dengan Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Ternyata tidak pernah ada orang bahagia ini, karena menurut Kristen tidak ada orang yang mampu hidup melakukan hukum Taurat. Di mana dalilnya itu? Galatia pasal 2 nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan Taurat. Jangankan selamat, benar pun tidak Pak Sitepu. Nah, jadi ketika Tuhan Anda memberikan hukum Taurat itu, apa justru konsekuensi? Ya, konsekuensi dari kitab Torah itu berbahaya untuk manusia. Justru Tuhan menjadi ikut andil atas perbuatan dosa manusia gara-gara kitab Torah. Dari mana Unifat tahu itu? Dari Roma pasal 7 nomor 1. Nah, bentar ya. Mari kita lihat. Ini kitab Torah yang diberikan bahkan Tuhan kepada Bani Israel pun sangat mengerikan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Gara-gara Taurat orang kenal dosa, Pak. Karena aku juga tidak tahu apa yang itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Gara-gara kitab Taurat orang jadi punya banyak keinginan. Nah, itu sebabnya kenapa Paulus mengatakan bahwa Galatia pasal 3:13 Taurat itu adalah kutukan. Makanya Yesus tetap menebus Taurat itu, Pak. Makanya Yesus terkutuk. Ini mengerikan sekali, ini berbeda dengan Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 tadi. Mana? Galatia pasal 3:13. Kita buka, teman-teman ya. Jadi ini ya, korelasinya adalah pertama, Paulus mengatakan bahwa kitab Taurat itu menjadi asbab orang mengenal dosa. Tuhan aneh sekali. Dia kasih hukum Taurat. Ini Tuhan tahu tidak? Kalau seandainya dia kasih hukum Taurat, manusia kenal dosa. Lupa lagi dia. Makanya saya bilang gagal lagi. Dia yang kasih hukum Taurat. Gara-gara hukum Taurat justru orang mengenal banyak keinginan dosa. Ini macam mana ini? Ini Tuhan seolah-olah kasih hukum tidak becus ini, ya. Kalau di Indonesia ini, ketika ada aturan pakai helm menghindari banyak kecelakaan, Pak. Tapi ketika Tuhan Perjanjian Lama memberikan hukum Taurat justru menjadi asbab orang mengenal dosa, keinginannya bangkit dalam dirinya. Makanya pada waktu itu di Galatia 3:13 kata Yesus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nih, hukum Taurat itu ada kutuk. Begitu. Nah, jadi berbeda sekali konteks dengan Tuhan yang umat Islam ya. Tuhan yang umat Islam itu memberikan hukum, mengajarkan manusia. Contoh, ketika Allah perintahkan manusia sholat, ternyata sholat itu mencegah manusia dari berbuat maksiat. Mana logikanya? Logikanya begini. Ada orang
yang melakukan satu perbuatan di mana perbuatan itu di dalamnya dia mendoakan orang banyak, mendoakan nabinya, mendoakan dirinya sendiri, bahkan dia membaca memuji-muji Allah, dia lakukan itu hanya sekitar 5 menit di sela-sela kesibukannya. Kalau ada orang yang sanggup melakukan hal ini Pak dengan secara sengaja karena dia takut Tuhan murka kepadanya, karena dia mencintai Tuhannya, karena dia tahu Tuhannya maha kuasa atas segala sesuatunya, maka orang ini adalah orang yang sadar betul kalau dia diawasi setiap hari oleh Tuhan. Logikanya adalah bagaimana mungkin seseorang yang sadar bekerja di bawah pantauan CCTV itu merampok di tempat kerjanya. Tidak ada orang yang sadar ketika dia bekerja di bawah pantauan CCTV berani berbuat curang di tempat bekerjanya. Inilah kaidah orang-orang sholat dalam ranah logika. Ketika dia sholat maka betul-betul sholat, bukan terlihat sholat hanya untuk terlihat alim, betul-betul sholat yang ikhlas lillahi ta'ala, maka orang ini sejatinya sadar bahwa betul dia diperhatikan oleh Allah. Bagaimana mungkin orang yang sadar diperhatikan oleh Allah mampu berbuat maksiat? Ini logika sederhana saja ya, bukan berarti seperti itu entitas sholat itu lebih luas daripada itu ya. Lalu Allah katakan orang yang sholat ini sholatnya mencegah, itu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Dengan sholat itu dia mencegah berbuat maksiat. 5 kali dalam sehari dia diingatkan untuk bahwa wahai Rifa, ada Tuhan. Subuh sebelum memulai pekerjaan dia tahu bahwa ada Tuhan. Subuh. Setelah itu kesibukan dari subuh sampai zuhur dia mencari dunia, teman-temannya di kantor, teman-teman yang di perkuliahan, dia diingatkan kembali. Pertengahan ketika tergelincir matahari di atas kepala, dia sadar, oh ya ada Tuhanku menungguku untuk memujinya. Ingat lagi dia. Kemudian setelah itu waktu asar dia lelah setelah bekerja, setelah belajar mengais rezeki, diingatkan lagi dia di sore hari untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang dia upayakan dan memuji Tuhan. Orang seperti ini yang hari-harinya hanya menunggu bagaimana cara dia bertemu dengan Tuhan dan mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, mustahil bisa bermaksiat kepada Allah. Walaupun orang ini tetap akan ada khilaf karena dia pasti diuji, maka orang-orang ini akan dinaikkan tarafnya, dia naik kelas 3, diberikan ujian. Bisa jadi dia mungkin dimiskinkan oleh Allah. Apakah dia tetap akan mencintai Allah? Begini Pak, artinya setiap ibadah yang diberikan, aturan yang diberikan Tuhan itu menguji, mengajarkan manusia. Yang namanya sekolah Pak, pertama belajar dulu baru diuji Pak. Kalau lolos ujian naik kelas Pak. Kalau sudah lolos semuanya baru berhak disebut sebagai sarjana S1. Nggak ada istilahnya ketika Anda masuk sekolah, Anda masuk, silahkan Pak Sitepu masuk ke sekolah Uniriva School, Pak Sitepu mau belajar mau tidak tetap lulus. Nggak ada begitu sisi-sisinya di dalam Islam. Tidak ada yang namanya sekolah ketika engkau hanya sekedar masuk saja menjadi anggota sekolah itu dengan kau punya nama bahwa kau adalah anak yang sekolah di situ. Kau ndak usah sekolah, masuk sekolah pun ndak apa-apa, ndak usah kerjakan PR, tetap lulus kau nak. Ini hanya Oke, udah ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya udah bisa semua. Lanjut Bang. Ya silakan. Yang saya mau tanyakan adalah kalau yang dipermasalahkan hukum Taurat. Nah, kalian mengakui Nabi Musa, mengakui kan ya? Nabi-nabi yang keturunan daripada bangsa Israel kalian mengakui kan? Mengakui dong. Yang mengakui. Hukum mereka melakukan hukum Taurat. Oh, iya dong. Nah, mereka melakukan hukum Taurat. Berarti Allah yang sama juga di pihak kalian pun salah kalau begitu, kalau kalian berpikiran seperti itu. Salah dong, karena saya bisa membela itu. Nah, ini saya kasih dalilnya ya. Dalam Al-Quran Taurat itu tidak terkutuk Pak. Taurat ada petunjuk dan cahaya. Di mana ayatnya? Sebentar ya. Ini perbedaan kita memandang Taurat. Enggak, ini perbedaan kita memandang hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Allah berikan hukum Taurat kepada Musa tidak ada menjadi kutuk. Kalau kata Paulus, Taurat yang diberikan kepada Musa adalah kutukan. Nah, kalau di dalam Al-Quran, Anda baca dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-46, baca ini bagaimana kesaksian Allah tentang Taurat yang diturunkan kepada Musa, bukan menjadi kutuk. Tapi, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Jadi kita Kristen dan Islam berbeda pendapat memandang hukum Taurat. Bagi kalian Taurat adalah kutukan, bagi kami adalah cahaya.
Ya, Ya, dan saya- pandangan kami pandangan kami sesuai dengan pandangan Daud dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Pandangan kami sepakat dengan Yesus yang bahkan mengatakan tidak boleh mengajarkan hukum Taurat itu bagi siapa yang mengajarkan hukum Taurat yang meniadakan hukum Taurat, satu iota menghilangkannya, maka akan dapat tempat terendah di kerajaan surga. Sepadan kami dengan ajaran Yesus, ajaran Daud, ajaran Musa, dan ajaran para nabi bahwa kitab Taurat itu adalah petunjuk dan cahaya. Di mana dalilnya? Wah, ini lagi kalau kita lihat ya tentang Taurat. Jadi kita yang berbeda, Anda dengan kami yang berbeda pandang tentang Taurat ya. Kalau kita bicara tentang kitab Taurat, bahkan Mazmur Daud mengatakan, barang siapa berbahagialah orang yang menjalankan hukum Taurat. Dengan apakah orang bisa hidup benar? Maka dengan menjalankan hukum Taurat. Bahkan dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa ya. Nih, ini dalilnya ada. Nih, ini. Tapi kata Paulus, Taurat tidak membawa kesempurnaan. Nah, ini. Bentar ya. Kita masuk ke ranah hukum Taurat sekarang ya. Nah, ini dia. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 11. Nih. Jadi begini, Pak. Nah ini. Jadi Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat, bukan memberikan kutuk, Pak. Taurat Mazmur 19:8-12. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan suci, Pak. Takut akan Tuhan itu suci. Siapa antara Kristen dan Islam yang takut kepada Tuhan? Kalian takut nggak sama Yesus? Enggak. Justru kalian malah membunuh Yesus. Oke, saya jawab ya. Ya, jadi itu sudah salah. Coba Bang. Kalau Paulus mengatakan Lanjut Bang. itu sudah salah. Kenapa saya bilang salah? Paulus itu adalah orang yang paling taat dengan hukum Taurat. Tidak ada satupun yang dia langgar, ya, karena dia pemegang hukum Taurat keras. Dia adalah murid-muridnya Gamaliel, guru besar pada saat itu. Dan karena itulah pada saat itu dia mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan sadar tidak ada satupun orang yang bisa melakukan 10 hukum Taurat. Karena perintah pada saat itu, kalau satu dilanggar, 9-nya pun batal. Jadi tidak ada yang mungkin bisa selamat, ya. Karena perintah pada saat itu adalah orang yang ingin masuk surga harus melakukan 10 hukum Taurat. Nah, tetapi kalau satu dilanggar, 9-nya dilakukan, satu dilanggar, itu 9-nya pun batal. Karena satu dilanggar. Nah, karena kesadaran Tuhan akan kelemahan daripada manusia, oleh sebab itulah dia mengambil sikap untuk berinkarnasi menjadi manusia. Karena kalau dia datang dalam wujud Allah, manusia itu pasti mati. Ya, orang itu tidak ada yang bisa melihat Allah secara langsung, pasti mati karena cahaya kemuliaannya. Dan dia mengambil rupa sebagai manusia karena yang mau diselamatkan manusia. Itulah gunanya kedatangan Yesus Kristus. Dan kalau berbicara hukum Taurat itu tidak salah, ya. Yesus justru menggenapi hukum Taurat yang tadinya 10 dijadikan 2. 10 itu memang dasarnya 2, ya, kepada Allah dan kepada manusia. Oleh sebab itu Yesus menggenapinya menjadi kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Konteks hukum Taurat kan itu semua. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Yesus itu tidak menggagalkan hukum Taurat, tidak, tapi digenapi. Dan digenapi itu menjadi 2, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi bukan kutuk. Dan karena pada saat itu adalah tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga kalau tidak melakukan hukum Taurat. Kan saya bilang tadi, satu aja gagal, semua gagal. Oleh karena kesadaran Tuhanlah Tuhan mengambil inisiatif untuk datang ke dunia ini. Kalau orang mengenal orang mengenal dosa dari hukum Taurat itu betul, ya. Karena sebelum hukum Taurat diturunkan,
orang tidak tahu kalau itu salah. Dan setelah hukum Taurat diturunkan melalui hambanya Musa, ya, baru di situ orang tahu, oh ini salah, oh ini salah, oh ini salah. Begitu. Terima kasih. Oke, tadi saya dengar Bapak bicara begini ya, mohon maaf ya, ini ngeri ya menurut saya. Kata Bapak, oleh karena kesadaran Tuhan, kata Bapak. Mohon maaf Pak, lebih dulu mana Taurat diturunkan ketimbang Yesus melakukan harakiri tadi? Coba, lebih dulu mana? Lebih dulu hukum Taurat kan? Bapak bilang dia baru sadar, karena kesadaran. Seolah-olah Tuhan baru sadar ketika dia berikan hukum Taurat, ternyata tidak ada yang mampu menjalankan. Kalau dia tahu, apa dia tidak tahu bahwa tidak ada manusia yang mampu melakukan hukum Taurat? Kalau memang dia maha tahu, kenapa dia kasih? Ini sama aja kayak Bapak, anak Bapak umur 5 tahun, Bapak berikan dia hukum, pokoknya tidak boleh makan permen, tidak boleh nangis, tidak boleh pipis di celana ya. Ini ada 5 hukuman buat kamu ya anakku yang umur 5 tahun ya. Pertama, tidak boleh pipis di celana. Kedua, tidak boleh nangis. Kalau mau bobo tidak boleh minta tolong ibu. Ternyata tidak ada yang mampu dilakukan anak Bapak. Ya udah deh, karena kamu nggak mampu, saya ajalah yang mati buat kamu gitu. Ini logikanya Pak. Nah, Bapak bilang karena kesadaran Tuhan, makanya dia tahu kalau tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat. Loh, kalau begitu ngapain dia kasih Pak hukum Taurat itu? Kalau dia sadar tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat. Anda bilang tadi apa? Anda bilang tadi bahwa Paulus itu adalah ahli Taurat. Betul, makanya saya sepakat dengan Yesus. Nah, kata Yesus begini ya. Ini menurut Yesus tentang ahli Taurat ya. Nih. Jadi kalau kita lihat, Yesus sudah memperingatkan sebenarnya tentang ahli Taurat ya. Berhati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang, senang dihormati orang di pasar, yang suka duduk di tempat tertinggi di sinagog-sinagog dan di tempat terhormat di pesta-pesta. Lukas pasal 20 ayat 46. Iya betul, Paulus memang ahli Taurat, tidak bercacat, tidak bercela ketika menjalankan hukum Taurat. Tapi kata Yesus justru hati-hati dengan orang semacam ini. Loh, gimana itu? Boleh saya tanggapi? Sabar. Nah, waspadalah terhadap ahli Taurat. Nah, bahkan Paulus sendiri sebagai ahli Taurat mengerikan, Pak. Anda bilang saya heran ya. Teman-teman Kristen percaya ketika Paulus mengaku sebagai ahli Taurat yang tidak bercacat, tidak bercela. Tapi di satu sisi kalian percaya dia pembunuh Stefanus. Anda tahu dalam kitab Torah dikatakan jangan membunuh. Apakah bisa? Jadi ketika Paulus mengaku saya ahli Taurat, kalian percaya. Sementara di sisi lain kalian percaya dia juga pernah membunuh. Tolong di mute, ini ada yang noise, ada yang berisik. Paulus katanya katanya Paulus ahli Taurat menurut kesaksian dia. Yesus mengatakan hati-hati dengan ahli Taurat. Sementara kalian percaya juga bahwa dia pernah membunuh Stefanus. Padahal pembunuhan itu salah satu pelanggaran hukum Taurat. Menyesah murid Yesus melakukan kejahatan itu pelanggaran hukum Taurat. Loh. Makanya saya tidak percaya setiap perkataan Paulus. Kenapa? Ada 2 yang bertentangan. Pertama mengaku ahli Taurat tapi pembunuh. Bagaimana ini mau dikatakan ahli Taurat sementara dia pernah membunuh? Hukum di dalam kitab Taurat apa? Boleh membunuh. Bacakan itu 10 hukum Taurat. Boleh membunuh. Nah, makanya saya katakan berbahaya memang ahli Taurat seperti Paulus ini. Klaimnya luar biasa. Ahli Taurat, tidak bercacat, tidak bercela. Padahal dia membunuh Stefanus. Gimana ini? Boleh saya percaya kalian sama Paulus? Nah, diam dulu, belum. Saya dengan Pak Sitepu ya. Saya sebenarnya belum sampai ke ranah itu Pak Pendeta Sitepu. Saya ke ranah di mana dikatakan bahwa Tuhan Anda menyadari atas ketidakmampuan manusia menjalankan hukum Taurat, maka dia sendiri menjadi kasih karunia. Masalahnya ada beberapa hal. 1, kasih karunia yang dia berikan terlambat. Sudah banyak orang yang dihakimi dan dibunuh oleh dia sendiri. Nah, yang kedua, kasih karunia itu terbatas. Buktinya Yerusalem pun tidak mayoritas menjadi Kristen. Bahkan Yesus ketika turun ke dunia hanya di Yerusalem, tidak merajalela ke seluruh alam, ya. Artinya terbatas. Yang ketiga, kasih karunia ini tidak menjadi sebab manusia jauh dari dosa, karena Kristen pun banyak juga yang berdosa. Yang keempat, kalau kita bicara surga dan neraka, itu kita tidak bisa buktikan sekarang. Sama-sama mengklaim, setiap agama itu hanya mengklaim. Kalau pembuktian, siapa yang sudah berani membuktikan yang udah ke surga? Siapa? Tunjuk tangan. Bahkan Yohanes yang menampakkan diri melihat Papa duduk di samping kanan Papa kiri itu tidak bisa dibuktikan, ya. Itu penampakan. Nah, artinya apa? Tentang surga dan neraka, Islam, Kristen itu hanya klaim.
belum pembuktian karena belum ada yang ke surga dan ke neraka. Tetapi kita bicara tentang konsekuensi logis dari iman, bahwa Tuhan yang pertama-tama katanya mengasihi manusia, membiarkan ribuan tahun manusia terbunuh sia-sia, mati dalam dosa, padahal dia tahu bahwa manusia akan berdosa. Dia baru menyadari di abad pertama, lalu mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia yang ternyata adalah dirinya sendiri menurut orang Wones, lalu melakukan harakiri. Apa itu? Mensobek perutnya. Siapa yang menyobek? Santo Longinus. Bahkan orang yang menyobek itu menjadi santo saat ini. Siapa itu Santo Longinus? Orang yang menyobek perut Yesus. Orang Jepang menyobek perutnya karena kekilafannya, karena kesadarannya, untuk kehormatan dia. Dia tidak mau direndahkan. Kalau Tuhan kalian untuk menebus dosa kalian yang para penjahat dengan menghinakan dirinya. Beda memang motifnya, tapi sama-sama harakiri. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Oke, boleh saya tanggapi? Bang Pak Pendeta dulu, Pak. Pendeta dulu. Oke, silakan. Nanti Bang Pengikut nambahin boleh. Ya, ditambahin aja dulu sama yang lain. Gak enak saya terus yang bicara. Oh, boleh. Shalom, assalamualaikum. Saya kira penjelasan dari Mbak Rifa itu mengada-ada. Ya, kenapa? Bukan Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi ketika Allah menempatkan manusia yang pertama di Taman Eden saja. Ya, ketika dia memberikan perintah jangan makan, apakah Allah tidak tahu bahwa Adam akan makan itu, melanggar? Pastilah dia tahu, tetapi itu pilihan, Mbak. Ya, untuk mengikuti kebenaran yang benar, keselamatan itu pilihan. Itu tidak dipaksa-paksakan. Kemudian kalau hukum, ya, hukum itu adalah hanyalah sebagai cermin, ya. Hukum itu sebagai cermin, dan Paulus itu dia mengikuti hukum Taurat. Kemudian Anda bilang, kenapa dia membunuh? Ya, itu waktu dia belum mengenal Yesus, ya. Ketika dia belum mengenal Yesus, dia itu adalah apa? Penganiaya orang-orang yang mengikuti Yesus. Salah satunya Stefanus yang dia apa? Lontari dengan batu. Tetapi ketika dia bertobat, ya, dia itu menjadi murid yang rela mati juga demi Kristus. Buktinya dia apa? Dia mati dipancung demi kebenaran Kristus. Itu ketika dia bertobat. Karena bukankah Allah itu Maha Pengampun? Ya. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu membiarkan orang-orang mati sebelum zamannya, nanti mati ketika apa? Ketika di perjanjian baru. Itu sebetulnya sudah dilakukan sejak Adam berbuat dosa. Waktu itu apa? Mereka harus apa? Mengorbankan korban bakaran sebagai domba. Ya, itu adalah merupakan juga lambang penghapusan dosa. Ya, kemudian dari zaman perjanjian lama ketika orang berbuat dosa, mereka itu apa? Harus menyembelih korban kambing, ya, ataupun domba ataupun lembu, dan itu merupakan hal yang mereka lakukan untuk pengampunan dosa. Dengan darah domba itu mereka apa? Mendapatkan pengampunan. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan perjanjian baru? Itu sudah digenapi ketika apa? Yesus mati di kayu salib, maka hal itu tidak dilakukan lagi. Itu sebabnya orang Israel sampai saat ini tidak lagi mengorbankan kambing, domba, kemudian tidak ada lagi tugas keimamatan, ya, orang Lewi untuk apa? Membawa korban untuk penghapusan dosa. Karena itu sudah tergenapi ketika Yesus mati di kayu salib, Mbak. Jadi jangan salah menafsirkan, jangan mengajarkan yang sesat. Kemudian bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat? Berbicara tentang hukum Taurat, Mbak, Anda juga harus pelajari. Hukum Taurat itu ada hukum seremonial. Nah, itu seremonial itu yang tidak lagi dilakukan. Tetapi hukum moral itu adalah kekal, tidak pernah berubah. Ya, bahkan di dalam Matius sendiri, Yesus mengatakan apa? Langit ini akan runtuh, tetapi satu iota pun tidak akan ditiadakan. Jadi yang ditiadakan itu adalah hukum-hukum upacara, pengorbanan. Makanya orang Israel ini sampai saat ini tidak lagi mengadakan korban bakaran. Tetapi nggak tahu ya kenapa Muslim sampai saat ini masih mengadakan korban bakaran.
penyembelian Ya, saya jawab. Padahal Misalkan itu saya. sudah tidak berlaku lagi. Dan sebetulnya yang akan dipersembahkan 4, 5, 6, udah 6 poin, udah 6 poin. Dipersembahkan oleh Abraham adalah Udah 6. Ishak, Itu dan jauh, itu tidak ada tertulis. kaitan dengan tema kita. Dan juga orang Bang Wan, Israel apa sendiri tolong dong mengakui dikondisikan, bahwa terlalu banyak ini melebar. itu adalah Saya mau kasih tahu nih. Terlalu banyak ini. Kita jangan lari-lari dulu. Temanya Yesus bertobat apa tidak? Kok malah lari ke Ishak Ismail pula ini orang. Kita baca dari sarapan pagi biblikal ya. Ini ketidaktahuannya Peri Sawah ya. Sama sekali tidak paham dia ya. Siapa Paulus ya? Siapa Paulus? Ini Burita Wahyu yang jelaskan ya. Semua klaim tentang Paulus ya. Apa kata Burita Wahyu? Anda tadi bilang Yesus Paulus itu yang tahu juga yang dibawa, kasih tahu Rita Wahyu itu siapa gitu. Silakan. Ya, Rita Wahyu itu adalah seorang skolar dari kekristenan yang mengajar bahasa Ibrani ya, mengajar Alkitab berbahasa Ibrani. Jadi tolong ya, ketika kalian mau menjelaskan pakai data kayak saya, jangan pakai air ludah saja. Sekitar umur 15 tahun ia diperkirakan datang ke Yerusalem dan menjadi pengikut seorang yang giat dari golongan kaum Farisi. Semasa mudanya Paulus dididik di Yerusalem oleh Gamaliel yang memberinya pengajaran mendalam tentang agama Yahudi sesuai ajaran mazhab Yahudi. Pertanyaan saya, di mazhab Farisi ini boleh membunuh kah? Hah? Ini pertanyaan saya. Nah, dan ya, sesuai dengan kebiasaan Yahudi, nah ini kata Burita Wahyu ya, sesuai dengan kebiasaan Yahudi, ia belajar mengerjakan salah satu pekerjaan tangan, ialah seorang pembuat kemah, Kisah Para Rasul yang dilakukan di tengah-tengah kesibukan. Nah, pertanyaan saya, ketika dia disebut ahli Taurat, mengklaim bahwa dia tidak bercacat dan tidak bercela melakukan hukum Taurat, dia melakukan pembunuhan sebelum bertemu Yesus. Klaim dia ahli Taurat itu terbantahkan dengan dia melakukan pembunuhan. Itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu begitu, Pak Peri. Nah, justru ketika Anda katakan ketika dia menjadi pengikut Yesus dia semakin baik. Justru ketika mengaku dipilih Yesus dia membatalkan kitab Torah. Justru ketika dia mengaku bertemu Yesus itu dia membatalkan hukum Torah. Efesus pasal 2:15 nih ya. Saya kasih dalil bahwa apa yang Anda sampaikan itu bohong sekali ya. Saya katakan ya. Kristen itu tidak lagi hidup di bawah hukum Torah menurut Paulus. Bentar ya, saya kasih datanya. Bentar ya. Nah, mana? Saya kasih data. Jadi teman-teman tolong kalau ngobrol dengan saya itu pakai data. Bentar ya. harus pakai data dong. Nanti saya tunjukkan juga Anda dari datanya. tadi tidak bawa data apa-apa kok. Nanti saya tunjuk ayatnya dan Anda buka Alkitabnya. Nah, bentar. Anda Saya tahu. kasih saya bentar. Siap. Oke, bentar ya. Kristen tak di bawah ya. Nah, nih. Datanya Nih, kemana? teman-teman, Galatia pasal 3:25. Mari kita baca teman-teman ya. Kata Pak Ferry tadi apa? Yang dihilangkan cuma seremonial, tapi kalau sosial tidak, katanya kan. Mari kita lihat dalam Galatia pasal ketiga nomor 23 ya. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini kita lihat teman-teman ya. Bentar teman-teman, bentar. Bentar guys. Nah, ini kita baca di sini. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Ada di sini disebut pengawalan hukum Taurat yang dimaksud adalah moral, seremonial, bla bla bla. Baca nggak ada kan? Tapi hukum Taurat, apakah termasuk yang 10 itu? Anda mau bilang ini tidak termasuk yang 10. Mana di situ tidak termasuk yang 10? Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Mana di sini? Penuntunnya adalah seremonial, tapi yang moral tetap. Mana di situ? Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tuh, semua hukum Torah, semuanya tidak ada lagi. Karena dengan matinya Yesus di Efesus pasal 2:15, hukum Taurat dia dibatalkan. Ya, nih mana dia? Efesus pasal 2 ayat 15. Mari kita lihat. Nah, ini. Jadi kalau mau mengada-ada jangan di hadapan kami. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa ketentuan pertama? Kasihilah Allahmu, kasihi orang tuamu, jangan kau membunuh. Itu semua ketentuan itu, perintah. Oke, sudah. Berbuat baiklah. Diam dulu, saya lagi menjelaskan ini. Sebab ya, dengan matinya Yesus sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala. Di sini kata segala.
segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia di dalam dirinya. Hah? Itu. Jadi ada pernyataan dari dari Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus malah membatalkan hukum Torah. Ketika sebelum bertemu Yesus tidak cacat bercela melakukan hukum Torah kata dia, tapi tiba-tiba dia membunuh Stefanus. Ingat, dia itu belajar sama Gamaliel itu di umur 15 kata dia loh ya. Ya, karena klaim tentang Paulus itu hanya dari pernyataan dia. Karena tentang dia sendiri tidak banyak orang yang tahu, ya. Bahkan siapa bapaknya pun tidak ada orang yang tahu, mamanya pun tidak ada orang tahu. Karena tentang Paulus semua berdasarkan surat-suratnya kepada pengikutnya, baik Galatia, Efesus dan kemana saja. Semua berasal dari pengakuannya. Begitu. Kalau tentang Nabi Muhammad bukan dari klaim mulut Nabi Muhammad saja, tapi dari orang-orang yang hidup